Nah, halo teman-teman semuanya. Nah, ini adalah salah satu postingan ya, postingan di media sosial bahwasanya dia itu kirim paket dari luar negeri, kemudian paketnya itu deodaladul ya. Jadi, maaf hati-hati yang paket barang katanya di grup BMI Hongkong. Mungkin tidak semua barang yang kalian paketin hilang, tapi untuk 3 kardus ini, satu kantong besar hampir setengah isinya hilang. Dimanapun kalian paket harus berhati-hati katanya seperti itu sambil dia ngasih ini ya kardusnya, fotonya ini bisa dilihat. Nah, ini kemudian ada komentar-komentarnya juga ya, komentar-komentar terkait hal ini, dimana katanya misalkan sewaktu barang nyampe itu solusinya teman-teman harus ngasih ke kurir itu di video call. Kemudian ketika ada barang yang hilang harus langsung segera komplain karena banyak yang mencurigai itu kelakuan kurir. Ada juga yang ya rata-rata mereka mencurigai pihak kurir ya yang disalahkan itu. Nah, teman-teman harus tahu semuanya. Kenapa kok paketan itu isinya mungkin bisa hilang ya? Karena memang ada aturan di mana yang mengatur paket-paket tertentu itu ya tidak bisa ke Indonesia dan mereka harus ya. Nah, ini contoh alur paket itu gimana kok isinya teman-teman banyak yang nggak ada gitu ya. Jadi paket itu ketika baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri itu sama ya. Jadi paket dari kita itu diambil oleh jasa kirim atau kurir yang mengambil paket ya. Kemudian paket itu akan ditampung di gudang Taiwan dulu. Setelah ditampung di gudang Taiwan, paket akan dikirimkan ke Indonesia baik melalui udara maupun melalui laut ya. Nah, setelah itu barang sampai bandara, di sana ada pengangkut logistik ditampung di gudang. Nah, gudangnya itu ada di Bea Cukai ya. Nah, barang dipindah ke gudang. Nah, di gudang itulah barang teman-teman itu akan diperiksa oleh kurir ataupun oleh jasa pengiriman, di mana per paket itu dibuka satu persatu, dicocokkan isinya sesuai nggak dengan tulisan yang atau deklarasi yang teman-teman itu isi semuanya. Nah, kalau sesuai itu mungkin akan lolos semua, tapi kalau ada yang nggak sesuai ya yang tidak ada di tulisan itu bakal hilang. Nah, hilang kemana? Ya dikeluarkan dari paket itu. Nah, kemudian selain itu ya teman-teman harus perhatikan kalau paket kardusnya jangan sampai melembung ya. Kalau kardusnya melembung itu nanti wah pasti dicurigai, dibuka nanti kalau udah dibuka ya udah, kalau udah dibuka mengembalikannya pasti berantakan dan ada yang hilang yang tidak sesuai. Nah, kemudian setelah dibongkar, kemudian proses bea cukai disaksikan oleh kurirnya juga. Nah, setelah dia lolos bea cukai atau barang-barang yang lolos bea cukai itu nanti akan dikirim dikasihkan ke teman-teman semuanya. Jadi apapun paketannya kalau isinya tidak sesuai ya pasti kena bongkar gitu. Walaupun isinya sesuai pun kena bongkar, tapi kemungkinan akan selamat semua. Jadi teman-teman semuanya yang di luar negeri ada aturannya untuk paket ke Indonesia. Masing-masing jasa paket pasti sudah memberitahu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Jadi untuk kedepannya teman-teman harus lebih hati-hati lagi untuk paket ke Indonesia. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalian beli mahal-mahal di luar negeri, tapi di Indonesianya hilang karena menyalahi aturan dan atau sebenarnya barang itu dibeli di Indonesia aja bisa. Nah, semoga paketan teman-teman kedepannya lebih amanah lagi, tidak dibongkar-bongkar lagi. Ada jalur khusus TKI sehingga kalau pulang ke Indonesia atau maketin apapun itu ke Indonesia bisa lebih aman lagi ya. Itu harapan kita. TKI adalah pahlawan devisa. Barang kiriman dari luar negeri semoga dibebaskan semua dari devisa-devisa negara atau bea cukai.